Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Dan semoga kalian semua tetap semangat belajarnya walaupun belajar dengan jarak jauh. Nah, jangan lupa ya untuk selalu jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Dan jangan lupa juga untuk olahraga yang teratur. Sebelum kita belajar, kita baca doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar PAI, pembelajaran ke-6, yaitu tentang kisah teladan Nabi Zulkifli alaihi salam. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak yuk kisah berikut. Kisah Nabi Zulkifli yang teguh memegang janjinya. Suatu ketika raja berkehendak mencari pengganti. Raja sudah tua dan ingin menyerahkan tahtanya. Dia pun ingin mencari orang yang pantas menggantikannya menjadi seorang raja. Raja pun berkata, "Wahai rakyatku, untuk itu aku sudah tak sanggup lagi menyandang tugas dan kewajiban. Aku ingin mencari pengganti di antara kalian, asal kalian bertanggung jawab menjalankan amanah umat, serta bertakwa kepada Allah. Akan aku serahkan kerajaan ini pada seorang di antara kalian yang sanggup berpuasa di siang hari, sholat malam setiap hari, dan memiliki sifat sabar." Rakyat pun berkata, "Mana bisa kita seperti itu? Mana bisa kita berpuasa setiap hari dan sholat malam setiap malam? Mana bisa itu?" Tiba-tiba Zulkifli maju dan sanggup memenuhi ketiga syarat itu. Akhirnya dia ditetapkan menjadi seorang raja. Setelah menjadi raja, Nabi Zulkifli menepati janjinya. Setiap hari ia berpuasa. Setiap malam waktunya dihabiskan untuk sholat. Dan dia juga sangat sabar dan tidak pernah marah kepada rakyatnya. Iblis sangat jengkel dengan sikap Nabi Zulkifli. Iblis pun melakukan usaha untuk menguji kesabaran Nabi Zulkifli, yaitu iblis menjelma menjadi orang tua yang mengganggu waktu tidur Nabi Zulkifli. Suatu malam ketika Nabi Zulkifli hendak tidur, datang orang tua. Meski sudah larut, Nabi Zulkifli tetap menerima orang tua tadi. Orang tua itu mengatakan bahwa dia dirampok, semua barangnya habis. Nabi Zulkifli menyarankan agar orang tua itu datang besok pagi. Saat pagi tiba, orang tua itu tidak datang menghadapnya. Hingga sore hari Nabi Zulkifli tetap menunggunya. Sewaktu hendak tidur, orang tua itu datang menghadap lagi kepada Zulkifli. Dan Zulkifli pun bertanya, "Mengapa engkau tidak menghadap tadi pagi?" Orang tua itu pun berkata, "Orang yang merampok sangat cerdik. Ketika pagi barang-barang saya dikembalikan, tetapi menjelang malam barang-barang saya dirampok lagi." Jawab orang tua itu. Dengan sabar, meskipun mengantuk, Nabi Zulkifli tetap menerima tamunya. Dia akan menyelesaikan kasusnya besok pagi. Namun keesokan harinya orang tua itu tidak datang lagi. Malam hari Nabi Zulkifli berpesan kepada prajurit agar mengunci pintu-pintu istana. Nabi Zulkifli ingin tidur tanpa gangguan, namun tiba-tiba ada orang tua di kamar. Dia heran, dari mana orang tua itu masuk padahal semua pintu sudah terkunci. Nabi Zulkifli pun yakin bahwa orang tua tersebut adalah penjelmaan iblis. Iblis pun mengaku bahwa dia sedang menguji kesabaran Nabi Zulkifli, tetapi usahanya gagal. Dia mengakui kesabaran Nabi Zulkifli.
Setelah itu, kesabaran Nabi Zulkifli pun diuji kembali ketika negaranya diserang. Tentara dan rakyat diperintahkan untuk maju ke medan perang, akan tetapi mereka tidak mau berperang karena takut mati. Kaum Nabi Zulkifli mau maju jika Nabi Zulkifli menjamin bahwa mereka akan selamat dalam peperangan itu. Nabi Zulkifli tetap sabar menghadapi rakyatnya. Dia berdoa kepada Allah agar memberikan jaminan bahwa rakyatnya tidak mati dalam peperangan. Allah pun mengabulkan doa Nabi Zulkifli. Semua tentara dan rakyat yang ikut berperang, tidak ada yang mati. Musuh pun dapat dikalahkan. Nah, itulah kisah dari Nabi Zulkifli alaihi salam. Semoga apa yang Bunda sampaikan kalian semua dapat memahaminya ya. Dan semoga kalian semua bisa meneladani kisah teladan dari Nabi Zulkifli dalam kehidupan kalian sehari-hari. Yaitu yang pertama, sabar menahan diri dan tahan menghadapi cobaan serta tidak tergesa-gesa berbuat sesuatu. Yang kedua, kita juga harus sabar kepada teman. Ketika teman marah, kita harus menahan diri agar tidak terpancing emosi dan selalu memaafkan kesalahan orang lain. Berikut untuk tugas kalian pada pagi hari ini. Selamat mengerjakan. Semoga kalian semua selalu dimudahkan dalam belajar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.